Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Dari video dari Tamparagi yang judul Perang Padri, Sejarah Islamisasi Minangkabau dan Batak Mandailing. Jadi seperti biasa memfitnah guys ya, memutarbalikkan sejarah. Kemarin tuh di video Gospel Glory dia mengatakan Belanda itu bukan penjajah, tapi pedagang. Dan Belanda tuh ya, jadi Belanda tuh Indonesia ini seperti bank, pedagang gitu guys. Jadi tentara Belanda itu yang membantai rakyat Indonesia itu bukan kejam, tapi adalah security guys katanya. Security yang berperan layaknya menjaga aset dari bank gitu kan. Kalau Anda lihat security bank itu ya, kita datang, selamat pagi Pak, selamat siang, selamat sore. Mana ada yang seperti penjajah Belanda gitu. Pagi ini ya, dengan sadis dia memutarbalikkan sejarah. Nah, kali ini dia memutarbalikkan sejarah tentang. Nah, kita sebelum kita masuk videonya, kita perlu sedikit belajar sejarah ya, apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi ini sebagai dasar bagi kita untuk bentar ya guys ya, agar kita tuh cerdas gitu kan. Biar kita tahu sejarah gitu, nanti kita bisa rangkai nanti ya, kita bacakan dulu ya. Ini saya ambil dari sindonews.com ya. Nih, jadi ini kejadian di Tanah Batak waktu itu ya, awal mula perang Padri di Tanah Batak ya, kita bacakan. Tuanku Rao adalah panglima perang dan tokoh Padri terkemuka yang gigih melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di wilayah Pasaman, Kota Nopan, Padang Lawas hingga Padang Sidempuan. Menurut Buya Hamka dalam bukunya Tuanku Rao Antara Fakta dan Hayal setebal 363 halaman. Ini sumber ya guys ya, Buya Hamka. Berarti sumbernya bukan Tamparagi gitu kan. Tuanku Rao adalah seorang ulama yang juga telah berjaya mengislamkan keseluruhan orang-orang Rao dan kawasan sekitarnya. Tuanku Rao juga adalah seorang pejuang yang syahid di tangan penjajah. Siapa penjajah? Apakah orang Padri? Tidak, penjajah itu Belanda guys. Jadi justru Tuan Rao itu adalah kaum Padri adalah kaum yang dijajah Belanda ya. Jadi kaum Padri termasuk diantara rakyat Indonesia yang dijajah Belanda tentunya. Jadi sekali lagi penjajah itu Belanda, bukan orang-orang Padri. Ketokohan Tuanku Rao telah terpahat di hati dan jadi kebanggaan setiap orang Rao. Atas jasa Tuanku Rao, orang-orang Rao, Tapanuli, dan kawasan sekitarnya sampai sekarang semuanya beragama Islam dan masih mengaji dengan menggunakan bahasa Rao. Sebelumnya, pada masa remaja, Tuanku Rao mendalami ilmu agama Islam di Surau Tuanku Nantuo, Koto Tuo Agam, dan kemudian melanjutkannya di Bonjol. Setelah menyelesaikan ilmu fikih al-Islam dengan predikatnya Toyib Jidan, sangat memuaskan ya, itu artinya dia dianugerahi gelar Fakih Muhammad. Fakih Muhammad kemudian menikah dengan seorang wanita bangsawan, putri yang dipertuan Rao. Karena mertuanya bukan seorang penganut Wahabi dan tidak bersemangat untuk menentang penjajahan Hindia Belanda. Jadi ingat ya, kenapa dulu kita tuh bertempur habis dengan Belanda? Karena adanya orang-orang yang menganut Wahabi. Wahabi ini wataknya keras guys. Jadi mereka tuh menolak penjajahan. Ya, karena penjajahan itu pasti akan menerapkan, apalagi dengan slogan Gospel Glory, tentu akan menerapkan ajaran Kristen gitu, yang berbeda dengan syariat Islam. Makanya mereka melawan, guys. Jadi orang-orang Wahabi inilah yang melawan penjajah Belanda tentunya. Nah, kalau tidak ada orang Wahabi ini, tidak ada yang melawan Belanda, guys, pada waktu itu di sana, di Sumatera Barat maupun di Tanah Batak. Ya kan? Nah, karena semuanya pada tunduk dengan Belanda gitu kan. Nah, maka pimpinan pemerintahan Rao diambil alih oleh menantunya ya. Karena tidak bersemangat mereka. Karena hanya Wahabi lah waktu itu yang bersemangat untuk melawan penjajah Belanda. Ingat, Wahabi sini maksudnya adalah Wahabi yang lurus guys ya. Yang tidak mengkafirkan orang lain ya. Wahabi yang lurus. Maka pimpinan pemerintahan Rao diambil alih oleh menantunya yang kemudian bergelar Tuanku Rao. Nah, ingat, jasa Belanda itu adalah orang-orang Wahabi yang ada waktu itu guys, di Sumatera Barat dan di Tanah Batak waktu itu. Pada 1816, Tuanku Nambarampe mengiringi Fakih Muhammad pulang ke kampung halamannya untuk menyebarkan hukum Islam. Nah, karena hukum Islam tegak itulah makanya mereka lawan penjajah. Karena
penjajah itu bertentangan hukum Islam, itu kan? Karena mereka membawa hukumnya dari Kristen, yaitu gospel, guys, dari gospel. Di Riau yang di Pertuan Daulat Padang Nunang yang punya pertalian darah dengan Kerajaan Pagaruyung, tak ragu-ragu menyosialisasikan hukum Islam pada anak kemenakannya. Kemudian bersama kemenakannya, Bagindo Suman dan Kali Alam, dia menyebarkan ajaran Padri ke Lagung, Langung, Muaro Sitabu, Muaro Bangku, Kotorajo, Silayang, hingga sampai ke Rokan Hulu Riau. Di Balai Rokan, dia bertemu dengan teman seperguruannya Tuanku Tambusai. Jadi ini Tuanku Rao juga bersama-sama berjuang dengan Tuanku Tambusai juga. Bersama Tuanku Tambusai, dia mengislamkan masyarakat Parang Simempuan, Kota Numpan, Padang Lawas, Bakara, dan sejumlah perkampungan di bibir Danau Toba. Dalam mengislamkan wilayah Tapanuli dan sekitarnya ini, dikisahkan Tuanku Rao berhasil membunuh si Singa Mangaraja 10. Nah, kita perlu tahu, ini kenapa si Singa Mangaraja 10 ini konflik dengan Tuan Rao. Kita perlu tahu sejarahnya, guys. Nah, ini kita akan bacakan sejarahnya. Nah, si Singa Mangaraja adalah raja Tanah Batak yang sangat sakti dan kebal berbagai macam senjata tajam. Dia diyakini tidak akan mati selagi badannya menyentuh bumi. Akhirnya di waktu badan si Singa Mangaraja 10 melambung ke udara, Tuanku Rao mengambil kesempatan itu untuk menebas kepalanya dan disambut agar tidak jatuh ke bumi atau agar dia tidak hidup kembali. Sementara dalam buku Tuanku Rao karangan Mangaraja Onggang Panlindungan disebutkan Tuanku Rao adalah putra Batak asli dengan nama Pongkinangolan. Jadi ini adalah konflik Tanah Batak, guys, ya, waktu itu. Tuanku Rao versus Singa Mangaraja 10. Nah, menurut buku tersebut, ya, di karangan siapa di Mangaraja Onggang Panlindungan, ya, dia adalah putra hasil perkawinan sejarah antara Sori si Singa Mangaraja 9 dengan saudara perempuan si Singa Mangaraja 10, Gana Sinambela. Nah, perkawinan sedarah dan semarga tersebut kemudian diketahui oleh Pendeta Agung Tanah Batak. Ini berarti melanggar aturan, guys, ya, perkawinan sedarah, karena memang nggak boleh. Jadi diketahui oleh Pendeta Agung Tanah Batak. Sehingga ketika itu, bagi siapapun yang melakukan incest, ya, yaitu perkawinan sedarah, harus dihukum dan dari hasil incest tersebut harus dibunuh. Jadi pelaku incest ini dihukum dan hasilnya itu yaitu Tuanku Rao harus dibunuh. Nah, si Singa Mangaraja 10, nah ini berarti guys, kalau gitu yang berlaku ada itu kejam loh, guys. Tuh Anda bayangkan, ya. Menurut jadi hukum waktu itu kejam, guys, ya. Bahkan ini ada hubungan dengan ini loh, guys, dengan Pendeta Agung dari Tanah Batak gitu. Saya nggak tahu nih, ini hukum yang disuruh bunuh nih hukum Kristen kah atau hukum adat sana. Yang penting karena ini ini saya kurang tahu nih, guys, ya. Ya terus terang ini antara hukum dari Kristen ataukah hukum dari adat Batak waktu itu, yaitu siapapun yang melakukan incest harus dihukum dan hasil incest harus dibunuh. Tapi sepertinya ini hukuman campuran, ya, adat dengan agama Kristen. Karena sini ada diketahui oleh Pendeta Agung Tanah Batak gitu. Saya nggak tahu nih pendeta dari Kristen ataukah semacam kepala adat dari suku Batak waktu itu. Nah, jadi si Singa Mangaraja 10 kemudian terpaksa membunuh keponakannya Pongkinangolgolan dengan cara menenggelamkan di Danau Toba. Nah, ini kejam nih, guys, ya. Jadi kalau kita, ya, pakai logika, anak itu kan tidak bersalah. Meskipun jadi masalah itu siapa? Yang orang tuanya incest itu yang bersalah. Kenapa dia incest gitu kan? Perkawinan sedarah gitu. Melakukan hubungan sedarah. Itu yang salah. Anak itu nggak bersalah. Itu dalam hukum Islam. Dari itu logis. Makanya ini hukum yang di waktu itu tuh nggak logis, guys. Kok anaknya yang dibunuh, padahal anaknya nggak salah apa-apa, ya, yang salah tuh orang tuanya. Soalnya orang tuanya yang dibunuh harusnya kalau mau diterapkan itu, gitu kan. Tapi ini malah anak dibunuh, guys. Nah, ini jelas sesat, ya, sesat ini. Karena coba Anda terapkan sekarang, coba. Pasti Anda katakan sesat ini. Karena nggak logis gitu. Masa anak yang nggak salah, anaknya dibunuh gitu kan. Nah, Singa Mangaraja 10 kemudian terpaksa membunuh keponakannya
Cinangolgolan, nama lain Tuan Korao ya, dengan cara menenggelamkan di Danau Toba. Nah, konon dari sanalah percikan dendam Tuan Korao terhadap Ugamo Malim terpantik. Pramalim terpantik. Jadi tentu ya, namanya mau dibunuh tuh dia dendam gitu kan. Nah, sebelum dibuang, tubuh Tuan Korao diikat dengan tali yang diberati oleh batu. Namun upaya Singamaraja 10 tersebut tidak berwujud sebab Tuan Korao berhasil melepaskan tali ikatan tali dan berenang ke tepian. Nah, berarti Allah berkehendak dia belum saat itu mati ya, dan habis itu dia balas dendam guys ya, karena dia kayak yang salah kan orang tuanya ya, kenapa dia incest itu, masa anaknya mau dibunuh gitu kan. Nah, mengingat keamanan diri dan kakinya apabila tetap dari daerah Bakara, maka Tuan Korao meninggalkan kakinya di Bakara dan berangkat menuju Aceh Tengah. Jadi Tuan Korao ini ke Aceh Tengah guys. Nah, di Aceh Tengah inilah Tuan Korao pertama kali mengenal dan mempelajari ajaran Islam untuk kemudian memeluk agama Islam. Kemudian Tuan Korao hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak terdapat marga Sinambela untuk menghindari pengejaran terhadap dirinya dari antek-antek pamannya, yaitu Singamaraja 10. Nah, jadi Singamaraja 10 itu adalah pamannya ya. Itulah kejamnya guys. Ya. Mereka yang salah berbuat incest, anak itulah Tuan Korao pula mau dibunuh gitu kan. Tuan Korao belajar ilmu agama di Aceh sampai berumur 18 tahun dan setelah itu kembali ke Padang Matinggi pada 1801 Masehi. Menemui sanak saudara familinya sekaligus mulai mendakwakan Islam kepada kalangan keluarga dan masyarakat Batak di sekitarnya. Ini ya, dakwah ya. Dia berdakwah di situ. Selanjutnya Tuan Korao belajar dari beberapa orang ulama terkenal Minangkabau pada abad 19, di antaranya Tuan Kunan Renceh, Haji Sumani, Haji Piobang, dan Haji Miskin. Sepulang dari Mekah dan Syria tahun 1815, di mana dia sempat mengikuti pendidikan kemiliteran pada pasukan kavaleri Janissary Turki. Nah, jadi ini dia sempat kekalifan Turki ya, si Tuan Korao ini. Tuan Korao diutus Tuan Kunan Renceh untuk memimpin 11.000 tentara infanteri dan kavaleri ke Muara Sipongi, Tanah Batak, dan melakukan penyambungan dan terus bergerak ke utara. Nah, kenapa? Karena waktu itu dijajah Belanda dan mereka ini diam saja guys. Jadi tidak ada perlawanan dari mereka terhadap Belanda gitu. Makanya untuk gimana supaya mereka nih Indonesia ini ada perlawanan terhadap Belanda, makanya harus disatukan gitu, harus diajak dengan semangat Padri. Karena Padri itu kan Wahabi ini kan dia keras menentang penjajah guys. Tadi diceritakan di atas kalau mereka ini tidak semangat melawan Belanda gitu. Padahal kan harusnya kan jihad tuh itu kan namanya jihad, lawan Belanda itu kan jihad. Kalau mati syahid gitu. Makanya harus dikobarkan itu. Makanya mereka terus menaklukkan penyambungan dan terus bergerak ke utara. Karena waktu itu Batak sendiri ya dan Indonesia seluruhnya itu dalam kekuasaan Belanda gitu. Jadi ditaklukkan dari tangan Belanda ya dan dari raja setempat yang mana mereka berpihak pada Belanda gitu guys. Sehingga menyengsarakan rakyat. Nah, misi utama penyerangan itu untuk meningkatkan Islam yang kafah, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, atau sesuai dengan paham Islam Wahabi yang dianut Padri. Tidak begitu sulit proses penegakan Islam syariat ini, karena ternyata sebagian orang Mandailing dan Angkola, jadi sebagian itu guys ya, sekarang Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidang Tuan di Sumut, ternyata sudah ada yang mulai Islam guys. Nah, usai menaklukkan Mandailing, pasukan dengan pedang di pinggang ini bergerak lebih ke utara. Rencananya mereka akan menaklukkan tanah Batak yang saat masa itu masih menganut animisme dan dinamisme. Oh, jadi waktu itu mereka masih menganut animisme dan dinamisme gitu. Tapi dalam jajahan Belanda. Di Sipiro, kini salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan, mereka berhenti untuk menyusun strategi dan menambah kekuatan pasukan. Tuan Korao lalu merekrut ribuan penduduk setempat yang sudah diislamkan atau telah masuk Islam dalam pasukannya. Pasar Sipiro yang sekarang dahulunya merupakan tempat latihan infanteri dan kavaleri, pasukan berkuda. Setelah jumlah pasukan dirasa cukup dan strategi telah matang, Tuan Korao melanjutkan penyerangan ke pusat kajian Batak dipimpin Singamaraja 10 yang bernama Ompu Tuan Nabolon. Pasukan Padri bergerak melewati Selantom, Pangaribuan, Selindung, dan terus ke Butar dan Humbang yang merupakan daerah pusat kekuasaan Singamaraja 10. Di desa Butar, pasukan Padri bertemu dengan pasukan Singamaraja 10. Nahas. Dalam pertempuran itu, Singamaraja 10 berhasil ditewaskannya. Bersama Tuanku Lelo dan beberapa putah Batak lainnya yang telah Islam, Tuan Korao melakukan penyebaran Islam di tanah Batak. Setelah perlawanannya terhadap kompeni dimulai setelah pasukan Belanda menaklukkan Matur dan Lubuk Sikaping,
pada Oktober 1832, Rau berhasil ditaklukkan. Nah, Letnan B Nah, jadi setelah itu baru melawan Belanda, ya. Jadi karena mereka tidak melawan Belanda, yang melawan Belanda itu orang-orang Padri, orang-orang Batak waktu itu Singamaraja 10 tidak melawan Belanda, guys, gitu. Makanya yang melawan Belanda adalah orang-orang Padri ini, ya kan? Mereka adalah pejuang melawan penjajah Belanda. Dalam pertemuan itu, Tuanku Rau berdalih akan pergi haji dan menyerahkan kembali pimpinan pemerintahan Rau kepada mertuanya yang di Pertuan Rau. Dalam pertemuan itu, Tuanku Rau menarik diri dan bersembunyi di dalam hutan. Namun semangat yang dibawakan Tuanku Tambusai yang baru saja pulang dari Mekah menginspirasinya untuk berjuang melawan Belanda. Ingat, yang menginspirasi rakyat waktu itu di Minangkabau dan Tanah Batak untuk melawan Belanda itu adalah semangat yang dibawa orang-orang pulang dari Mekah, guys. Karena Islam mengajarkan jihad melawan penjajah. Maka itu jihad itu jasa dari orang-orang kaum muslimin yang baru pulang dari Mekah gitu, guys, berhaji gitu kan, dari Turki, dari Syria, dari Mekah gitu. Mereka pulang bawa semangat jihad. Karena semangat itu tidak dipunyai oleh orang-orang kita pada waktu itu di Tanah Batak dan di Sumatera Utara. Kaum Padri lah yang mengobarkan semangat itu, dan kaum Padri lah yang menyatukan mereka untuk berjuang melawan penjajah Belanda, guys. Nah, kebetulan saat itu Tanah Batak dikuasai Belanda. Nah, kenapa dikuasai Belanda? Karena tidak ada perlawanan gitu. Yang melawan siapa? Hanya kaum Padri. Nah, untuk memuluskan penyebaran para Padri ke Tanah Batak, Tuanku Rau melakukan penyerangan terhadap pertahanan Belanda di Bangis. Jadi sekali lagi ya, kaum Padri ini ya di situ melalui Tuanku Rau pada waktu itu di sana ya, itu membantu orang-orang Batak mengusir penjajah Belanda gitu, guys. Nah, untuk itu mereka harus ditanamkan dulu semangat jihad. Ingat, kalau ada semangat jihad ya, tidak akan bisa melawan penjajah Belanda. Karena kita kalah segalanya ya, guys. Kita kalah senjata, kalah apapun itu ya. Belanda pakai bedil, pakai meriam, senjata tanggi. Ya, hanya semangat jihad lah yang bisa melawan Belanda. Karena dengan semangat jihad kita siap untuk mati, guys. Karena mati syahid. Mati mulia tuh mati syahid atau hidup hidup mulia atau mati syahid, guys, gitu. Jadi hidup mulia itu dalam artian merdeka gitu, atau mati syahid. Jadi kalau nggak merdeka ya mati syahid gitu. Itu adalah semboyan jihadis dari orang-orang yang Muslim pada waktu itu, yang itu memakan inspirasi dari orang-orang yang pulang dari Mekah, Syria, dan Turki. Nah, pada 29 Januari 1833, Tuanku Rau dihadang pasukan Belanda. Perlawanannya dapat dipatahkan dan dia menderita luka berat akibat dilunya di peluru. Luar biasa, guys. Lawannya peluru gitu, ya kan? Mereka cuma pakai apa? Pakai pedang di pinggang, pakai parang atau pedang di pinggang. Belanda pakai peluru, guys, pakai bedil gitu. Nah, kemudian dia dinaikkan ke atas kapal untuk diasingkan. Belum lama berada di kapal, Tuanku Rau wafat. Diduga jenazah dibuang ke laut oleh tentara Belanda. Nah, oke. Jadi dari sini kita ketahui ya, kalau faktanya kenapa nih, guys? Kalau faktanya, ya begitulah. Yang ada itu ya, faktanya, udah kenapa nih, guys? Itu adalah hak teman-teman